Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadiruna suhada, ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Jumat siang ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dan keselamatan di masa pandemi COVID-19 ini dan diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa merasakan kehidupan normal seperti biasanya hingga pandemi ini berakhir di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah dan ajaran Islam. Semoga kita diberikan ketabahan dan kekuatan untuk dapat mengikuti segala sunnahnya. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara dengan pengguna media sosial yang sangat besar. Data We Are Social dari Hootsuite tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dan pengguna internet tertinggi di dunia. Penduduk kita 275 juta jiwa. Namun kepemilikan handphone di Indonesia berada pada angka 345 juta. Banyak sekali orang Indonesia yang memiliki handphone mobile connection yang lebih dari satu. Ada 200 juta orang yang menggunakan internet dan 170 juta di antara orang Indonesia aktif menggunakan media sosial setiap hari. Rata-rata orang Indonesia menggunakan hampir 9 jam untuk berselancar di internet setiap harinya. Dari 9 jam itu, 3 jam rata-rata digunakan untuk bersosialisasi di sosial media. 2-3 jam untuk nonton broadcast atau streaming atau video. 1,5 jam untuk baca berita, 1,5 jam untuk mendengarkan musik. Angka NIK ini menunjukkan bahwa betapa masif dan intensifnya penduduk warga 62 ini menggunakan internet dan bersosialisasi di dunia maya. Maka tidak heran apabila kita disebut sebagai negara dengan netizen paling banyak di dunia dan paling meriah di seantero jagat ini. Tak heran juga jika skala penggunaan media sosial dan internet Indonesia itu begitu besar, ada banyak hal yang bisa viral dari Indonesia dan banyak sekali perusahaan-perusahaan media yang mentargetkan Indonesia sebagai era demografinya. Hadirin rahimakumullah. Tingginya penggunaan media sosial dan penggunaan teknologi di Indonesia tentunya membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah percepatan ataupun perubahan gaya hidup masyarakat dan integrasi dan imigrasi dengan dunia digital. Apalagi kita mengalami pandemi seperti saat ini, di mana sebagian besar masyarakat menghabiskan waktunya di rumah. Penggunaan media sosial dan penggunaan internet meningkat semakin tajam. Data Kementerian Kominfo menyatakan bahwa penggunaan internet di rumah-rumah
itu meningkat 30-40%. Bahkan di daerah-daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan infrastruktur, internet, itu tetap meningkat sebanyak 23%. Tentu ini memberikan kita peluang bahwa masyarakat kita bisa lebih produktif, bisa lebih terkoneksi, bisa tersambung. Kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang nun jauh di sana. Kita bisa berdiskusi secara virtual dengan teman-teman, tidak hanya saja teman satu desa, tapi teman satu kota, teman satu negara, bahkan teman dari berbagai mancanegara dengan kualitas dan proses yang begitu mudah. Salah satu contoh konkret adalah forum yang kita lakukan bersama saat ini. Semenjak pandemi berlangsung, kita melaksanakan ibadah berjamaah secara virtual, baik itu sholat jamaat online, Idul Fitri, Idul Adha, hingga sholat gerhana. Dan ini adalah salah satu dampak positif kemajuan teknologi yang harus kita syukuri. Bahkan sejak tahun 2016, sosial media sudah menjadi atau dijadikan rujukan oleh masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi di global, sebagai rujukan untuk memverifikasi berita. Sebuah penelitian di tahun 2016 menyatakan bahwa 50% pengguna internet di 24 negara menggunakan sosial media atau jejaring sosial sebagai cara mereka untuk tetap update. Sekarang orang lihat berita tidak langsung dari portal berita, tapi lihat di sosial media. Sosial media digunakan untuk memverifikasi keakuratan berita online. Namun tentunya meningkatnya penggunaan sosmed juga ini membawa dampak negatif. Karena salah satu sifat dasar dari penggunaan sosial media adalah kebebasan berekspresi, demokrasi. Siapapun bisa berekspresi, siapapun bisa posting, siapapun bisa memproduksi berita, memproduksi konten. Akhirnya apa yang terjadi? Konten informasi melimpah ruah tanpa terbendung. Di dalam YouTube, 1 jam ada 700 jam video yang diproduksi. Sementara kita tahu bahwa semua konten-konten dalam media sosial tidak semuanya baik. Kita bisa melihat konten buruk berhamburan di dunia maya. Dari mulai konten kekerasan, pornografi, hoax, dan konten-konten lain yang tidak bermanfaat yang bisa merugikan dan meresahkan masyarakat. Banyak sekali informasi yang sebetulnya merupakan misinformasi, disinformasi, atau malinformasi. Informasi-informasi yang tidak tepat, yang sengaja disebarkan karena ketidaktahuan, atau juga memang karena ada intensi jahat di dalamnya. Atau juga informasi yang benar, tapi bisa merugikan orang lain. Data Kominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai situs penyebar hoax, penyebar informasi palsu. Dan setidaknya 30-60% orang Indonesia terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui media sosial, melalui dunia maya. Baik itu hoax yang terkait dengan sosial, politik, kesehatan, bahkan yang terkait dengan agama. Bahkan secara khusus, terkait dengan kesehatan, WHO menyebutnya sebagai infodemik, post-truth, fake news, atau berita-berita bohong secara sederhana bisa kita sebutkan seperti itu. Yaitu kondisi di mana terlalu banyaknya informasi palsu yang menyesatkan di dunia maya yang selama pandemi ini terjadi, yang menyebabkan banyak halayak kebingungan, perilakunya mengambil resiko dan membahayakan kesehatan, bahkan bisa menaruhkan nyawa. Hadirin rahimakumullah. Fenomena media sosial ini tentu ternyata tidak sepenuhnya kita siap sebagai masyarakat menghadapinya, menghadapi kesimpang siuran yang ada di media sosial. Menurut survei Kominfo dan Katadata, hanya 21-36% saja masyarakat yang mampu mengenali mana yang hoax, mana yang bukan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat kita masih rendah. Poinnya baru 3,47% dari maksimal 5 poin. Masih jauh, kita masih berada pada level menengah. Maka kemampuan masyarakat ini harus kita tingkatkan untuk bisa mengolah informasi dan berpikir kritis. Apalagi masyarakat kita merupakan masyarakat yang sangat komunal, yang sangat cemas, ingin selalu dianggap update. Mungkin juga karena terlalu banyak waktu luang dan kurang kerjaan, atau banyak sekali waktu yang bisa dihabiskan. Sehingga ketika melihat judul yang provokatif, seringkali kita buru-buru membagikan ke khalayak lain tanpa membacanya dengan seksama. Katanya bahwa sharing is caring, membagikan adalah kepedulian.
meskipun kita belum tahu bahwa informasi yang kita bagikan itu tepat atau tidak. Meskipun kita juga tahu bahwa memang ada sebagian, mungkin hanya sebagian kecil masyarakat, kelompok masyarakat yang menjadikan hoax, misinformasi, disinformasi, atau malinformasi sebagai mata pencaharian. Ada mungkin sebagian mereka yang dibayar untuk menggemparkan, membuat viral sebuah isu, mengalihkan dari isu yang penting, dan melindungi citra-citra pihak tertentu. Nah, hadirin rahimakumullah, di tengah badai informasi hoax dan berbagai fitnah ini, tentunya kita perlu sebagai masyarakat perlu memperkuat diri kita agar mampu menghadapi hoax dan informasi yang salah yang beredar banyak di grup-grup media sosial kita. Ulama dan organisasi Islam sudah merumuskan berbagai macam prinsip yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Salah satu contoh adalah Muhammadiyah yang sudah menginisiasi fikih informasi untuk menyikapi penggunaan teknologi dan informasi secara santun dan beradab. MUI juga sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana kita beradab di media sosial. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang diantaranya, pertama, dalam Islam kita memiliki prinsip tabayun yang harus kita pegang, yaitu ketelitian dan melakukan rechecking atas informasi yang kita dapatkan. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah pernah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka kamu harus periksa dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, kepada orang lain tanpa kita mengetahui keadaannya, yang pada akhirnya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Kadang-kala dalam kehidupan sehari-hari, kita mendapatkan berita yang kita sendiri tidak bisa memastikan keakuratan berita tersebut, apakah ini bohong, benar, menyesatkan, atau akurasinya perlu dipertanyakan. Lalu kemudian kita secara spontan membagikannya kepada khalayak. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk mengecek informasi kita yang kita terima dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat lain, Al-Quran juga memperingatkan kita dalam surat An-Nur ayat 15. Idzalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hainan wa huwa indallahi azim. Ingatlah, waktu kamu menerima berita bohong yang tersebar dari mulut ke mulut, dan kemudian kamu katakan dengan mulutmu, kamu sebarkan, sementara kamu tidak mengetahui sedikit juga kebenarannya, dan kamu menganggapnya itu sesuatu yang ringan saja. Padahal di sisi Allah, hal demikian adalah sesuatu hal yang besar. Kedua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa menyebarkan informasi yang kita tidak tahu keakuratannya secara pasti bisa menimbulkan banyak madharat dan bencana dalam kehidupan sosial kita. Dan kadangkala kita menganggap sebagai masalah yang remeh-temeh. Kadang kita menyebarkan informasi dari grup sebelah, kemudian di grup sebelah yang lain dengan berpura-pura bertanya, informasi ini apakah benar ataupun tidak. Padahal kita sebagai penerima informasi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang kita sebarkan kepada orang lain itu adalah akurat, bermanfaat, dan tidak menimbulkan huru-hara. Karena kita bisa menyebabkan fitnah, kita bisa menjadi corong untuk menyebabkan berbagai macam disinformasi dan kesimpang siuran di dalam masyarakat. Itu prinsip pertama yang harus kita pegang teguh. Berpikir, mengecek, dan memverifikasi informasi sebelum kita menyebarkan kepada yang lain. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam Islam ada prinsip kedua juga yang kita harus pegang teguh, bahwa setiap muslim kita harus menjaga lisan dan perbuatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, "Wa man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam saja sekalian. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaru manahallahu an." Hadis riwayat Bukhari. Orang Islam adalah orang-orang muslim yang selamat
yang orang lain selamat dari perbuatan buruk dari lisannya dan tangannya. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadis ini tentunya mengingatkan kepada kita bahwa kita juga harus berpikir ketika ada sebuah informasi yang kita dapatkan. Apakah benar ataupun tidak, kita harus berpikir apakah ini layak untuk disebarkan kepada yang lain. Jangan sampai apa yang kita sebarkan itu bisa menyakiti orang lain, karena kemudian kita gagal menjalankan salah satu karakter kita sebagai umat muslim yang orang lain selamat dari perbuatan dan lisannya. Sebagai seorang muslim, maka sebaiknya kita menjaga mulut dan tangan kita agar orang lain semuanya merasa nyaman dengan sikap kita, termasuk dalam bermedia sosial. Kita perlu menjaga, menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, apalagi dengan sesama anak bangsa, sehingga kita tidak menjadi sumber perpecahan, pecah belah yang melakukan provokasi yang gampang dipancing dan diprovokasi oleh berita-berita bohong atau yang tidak tepat yang membuat kita tercerai-berai. Dalam bermedia sosial atau dalam berinteraksi dengan masyarakat sehari-hari sekalipun, kita harus hati-hati dan memikirkan ulang apapun yang kita respon dalam setiap postingan yang kita miliki. Jika lisan adalah pedang yang bisa menyakiti banyak orang, maka apapun yang kita sampaikan dalam media sosial adalah lisan lain di masa kekinian yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Inilah salah satu ciri orang yang berilmu dan berakhlak. Salah seorang ulama muslim, Bishr bin Harith, menyatakan, "Man izdada ilman wa lam yardad wara'an, lam yardad minallahi illa ba'd." Barang siapa yang bertambah ilmunya, namun tidak bertambah kehati-hatiannya dalam melakukan apapun, maka tidak akan bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, khatib juga ingin mengingatkan salah satu fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI, yaitu fatwa nomor 24 tahun 2017 terkait dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam fatwa itu ada beberapa poin yang MUI mengingatkan kita untuk tidak kita lakukan di dalam media sosial. Yang pertama, dalam media sosial kita tidak boleh atau jangan melakukan ghibah, fitnah, adu domba, atau menyebarkan permusuhan. Yang kedua, kita juga dilarang untuk melakukan bully, menyampaikan ujaran kebencian, permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antar golongan. Kita juga tidak boleh menyebarkan hoax, informasi bohong, meskipun dengan alasan boleh menyebarkan konten yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Karena dalam kehidupan nyata, apalagi di media sosial yang bisa menyebar kemana-mana, kita juga tidak boleh merendahkan dan memaki orang lain, meskipun berbeda pendapat atau berbeda keyakinan. Dalam ayat An-Nur, ayat 4, Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajluhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun." Orang-orang yang memberikan kesaksian palsu ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak akurat, itu sebetulnya mereka sudah mencederai integritasnya sendiri. Dia kemudian mempertaruhkan kepercayaan orang lain yang sudah diberikan kepadanya, sehingga dia akan tidak dipercaya oleh orang lain lagi. Dalam surat Al-Hujurat, kita juga dilarang untuk mengolok-olok orang lain, meskipun berbeda pendapat. Ya ayyuhallazina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismal fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari kamu yang mengolok-olok. Begitu juga perempuan, jangan mengolok orang-orang lain, perempuan yang lain, karena bisa jadi mereka lebih baik dari perempuan itu. Dan janganlah kita saling mencaci, mencela, saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak terhormat, membuli, karena seburu-buru panggilan adalah panggilan buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Akhirnya, khotib juga mengingatkan kepada kita bahwa kita saat ini memiliki kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Kita bisa mengatakan apapun di media sosial, dalam kehidupan sehari-hari. Namun itu tidak boleh digunakan, tidak boleh disalahgunakan.
kita harus menjaga diri kita agar kita tidak mengumbar kebencian dan permusuhan yang jelas-jelas di orang Islam. Sehingga akhirnya kita menyesali dengan kebebasan yang terlalu kebablasan karena kita tidak pandai menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, inilah beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam etika bermedia sosial menurut Islam, terutama di tengah pandemi ini yang banyak sekali infodemik, fake news, hoax, ataupun berita-berita bohong. Penting bagi kita melakukan tabayun, cek dan dicek, bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi yang kita dapat ini akurat, apakah itu bermanfaat bagi orang lain, dan tidak akan menimbulkan kemadharatan sebelum kita berpikir 2 kali, 3 kali untuk membagikan kepada orang lain. Mari kita berdoa agar kita dikelompokkan atau menjadi orang-orang yang selalu memberikan kemaslahatan bagi orang lain, tidak memberikan kemadharatan dan menimbulkan perpecahan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Semoga ketika terlindungi dari perbuatan yang merugikan orang lain dan yang akan kita sesali setelahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.